Rahimakumullah. Itasimu yamal itul ahda wa suru wa tasimu minanari wa unsur Allahu ta'ala maha murung siyam angsitu basma'u wa rahimakumullah angsitu basma'u wa rahimakumullah angsitu la'alakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil islam ya muslimat wal mu'minat wal mu'minat wasruban kumatin. Rubatin lana min habil khairu muslimati rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faman ittaba'al huda wattaqa faqad aflaha wa faza. Innallaha la yukhliful mi'ad wa qala ta'ala inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'zaba. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Idul Adha Masjid Baitur Rahim Dusun Sidomakmur Desa Buanajaya yang saya cintai. Pada tahun 8 Hijriah dikenal dengan namanya Fathu Makkah, dibukanya kota Makkah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Makkah dan memberikan amnesti, ampunan kepada semua saja yang pernah memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dendam di dalamnya. Kemudian diperkirakan jumlah orang yang masuk Islam waktu itu kurang lebih 100.000. Kemudian ada salah satu tokoh dan beberapa banyak tokoh lainnya. Di antaranya ada Abu Sufyan, diutus untuk berperang. Ada beberapa kota Mekah yang belum tunduk, di antaranya Taif. Kemudian mereka berperang di Taif, Taif kalah. Satu lagi ada namanya kota Hunain. Sahabat Rasul menang lagi di Hunain dan mendapatkan rampasan perang atau ghanimah, ratusan unta, ratusan sapi dan ribuan ekor kambing. Kemudian sama Nabi diperintahkan berkumpul ke kota yang namanya Ji'ranah, yang sekarang salah satu kota yang bisa diambil mikot untuk orang ibadah haji. Dan Nabi seketika itu mau melaksanakan umrah. Sebelum umrah kata Nabi, ayo kita bagi-bagi hasil rampasan perang ini atau ghanimah ini. Ternyata pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW waktu itu tidak seperti biasanya yang sudah-sudah.
yang baru masuk Islam atau baru kemarin sore masuk Islam atau mu'allaf, walaupun kaya raya orangnya, contohnya Abu Sufyan, dikasih 100 unta oleh Rasulullah. Kemudian Al-Bakhiri dikasih 50 unta, orangnya kaya raya. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id dan lain-lainnya, sahabat-sahabat senior yang mendampingi Rasulullah, tidak dikasih satu pun hasil ghanimah. Akhirnya apa? Semuanya diam. Seluruh yang hadir terdiam melihat keanehan ini. Kemudian pada akhirnya ada muncul satu orang dari barisan paling belakang, dari kaum Badui, kaum pegunungan, namanya itu Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir ini seorang yang lahir dari Bani Tamim, orangnya hitam, jidatnya hitam, celananya atau jubahnya cingkrang. Dia angkat tangan dari barisannya, kemudian dia berkata, "Iqdil ya Muhammad." Sembari dia agak sedikit marah, "Wahai Muhammad, engkau harus berlaku adil. Adillah wahai Muhammad." Kemudian Nabi menjawab, "Yang saya lakukan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan akhirnya orang itu pergi dengan diam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan tegas. Sabdanya Rasul yang bunyinya, "Sayakhruju min dhiddi hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa la yujawizu khalaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah laisu minna walastu minhum." Akan muncul, katanya Rasulullah, ahli Quran seperti halnya Dzul Khuwaisir. Mereka hafal Quran tapi tidak melewati tenggorokannya, gak paham apa yang dibaca. Mereka itu tidak paham, dan mereka itu sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih buruk daripada binatang. Mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Jadi Dzul Khuwaisir itu putus asa, merasa wis ngancani Rasulullah lama. Ketika pembagian ghanimah, rampasan perang, merasa tidak diberlakukan dengan adil. Orang yang baru-baru dapat ratusan onta, yang lama-lama tidak dapat apa-apa. Nah, prediksi Rasul atas keputusasaan orang tersebut yang kepengennya itu pendapatku orang digawe, saya ngewangi, saya membantu, selama ini kok nggak ada harganya. Mana ini orang kok nggak memberi perhatian kepada saya? Bahkan Rasulullah sendiri tidak adil kepadaku. Rasulullah memprediksi, hati-hati, nanti akan muncul salah satu kaum teman yang Dzul Khuwaisir. Wong iku kalau berbuat apa-apa atas tendensi, amal apa-apa itu kudu enek batine. Nanti kalau sudah seperti itu, dia akan muncul kaum-kaum Khawarij. Neo Khawarij saat ini, artinya Khawarij saat ini tidak harus kita keluar dari Islam, tidak. Bisa jadi masyarakat wis apik-apik, sampean di kelompok sing apik-apik, di karpet dhewe enggak sesuai keinginannya, metu. Prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata benar. Pada tahun 40 Hijriah, dari Bani Tamim inilah mereka yang merencanakan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, dan Gubernur Syam Muawiyah. Kenapa Ali jadi incaran? Karena Ali ini dianggap tidak memberlakukan hukum Al-Quran. Sayyidina Ali dianggap memberlakukan hukum manusia. Sebab Sayyidina Ali itu kalau mau memutuskan apa saja, pasti Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu bermusyawarah. Nek sing wis sepakat di musyawarah dengan dasar Al-Quran dan hadis dilaksanakan.
Tapi Dzulkhuwaisir sama teman-temannya ini memiliki pemahaman kalau dalam Al-Quran gak podo karo Quran plek, ini kafir, harus dibunuh. Karena mereka yang dipahami adalah waman lam yahkum bi amrillah fahuwa kafir. Maka tepat pada tanggal 25 Ramadan, gerombolan ini 3 orang berangkat, kemudian Sayyidina Ali terbunuh sebelum beliau ngimami sholat subuh. Nah, untuk yang lainnya Amr bin As dan lain sebagainya tidak keluar pas waktu itu. Maka dari sinilah disegerakan namanya Khawarij. Khawarij itu terdiri dari suku Badui. Mereka ahli debat. Pol pintere, Al-Quran ngelotok, pidatonya luar biasa. Mereka menganggap semua yang hidup di dunia ini pokok gak podo sama Al-Quran, kafir. Pokok gak cocok dengan pendapat saya, kafir. Maka dari peristiwa di atas yang ingin saya sampaikan adalah hikmah dari semua itu. Kita berada di Idul Adha. Mari kita ingat-ingat, kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat, menjalankan apapun itu dengan musyawarah, baik organisasi terkecil, yasinan, tibaan, maulid, berjanji, apapun bentuknya, itu adalah kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, cinta kepada Nabi. Kita berdasar Al-Quran, wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal Allah. Jangan sampai justru kita ini sering putus asa ketika keinginan atau kemauan kita tidak sesuai, kemudian kita tiba-tiba ngambek, keluar dari kerukunan yang ada, yang sudah berjalan dengan baik, atau justru sering membuat khalayak jamaah terjadi bingung dengan sikap kita yang tidak pada umumnya hidup bermasyarakat. Gampangnya omong orang melok umumnya koncone. Kita pengennya paling terdepan, semua harus hormat dengan kita, apapun pokoknya kita yang harus paling dipakai, paling dihargai. Bahkan maunya kita semua masyarakat suruh nyembah-nyembah ke kita. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, sifat ini tertanam rapi dan bagus sampai saat ini di hati kita, sehingga acap kali ketika kita trending topik dibicarakan di masyarakat seakan-akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Padahal justru kitalah yang menyebabkan dosa jariah antar sesama, dikarenakan ghibah di mana-mana, kebingungan menghadapi kita, bahkan perpecahan antar umat, antar jamaah tak khayal pasti terjadi karena sifat kita tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu yang kemudian menjadi kelompok Khawarij, dikit-dikit keluar dari kerukunan masyarakat, lingkungan kita lalu menyendiri dan aneh sendiri, cuman gara-gara apa yang menjadi tujuan kita tidak mau atau belum tercapai. Ini berbahaya, sebab semua manusia mempunyai pendapat dan isi otak masing-masing, dan semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita rangkul, kita kasih sayangi. Dengan berkorban, mari kita juga jaga dengan baik nafsu yang ada pada diri ini. Jangan sampai nafsu haus kekuasaan, haus jadi pemimpin, haus dan gairah hormat, akhirnya kita sering menyakiti dan membingungkan orang lain. Kadang kita harus berkorban dalam perjuangan apapun itu bentuknya, bukan malah sering mengorbankan manusia yang lain. Tetangga kita menjadi korban, atau teman kita, bahkan kelompok-kelompok organisasi kita. Dunia ini sementara kawan, akhirat selamanya. Semua ada batasannya dan semua ada balasannya. Imam Al-Busiri di dalam qasidah yang terkenal Al-Burdah menjelaskan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syaba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi. Nafsu itu bagaikan bayi cah cilik, bila kau biarkan akan tetap suka menyusu atau ngempeng. Namun bila kau sabih, maka bayi akan berhenti sendiri. Artinya apa? Nafsu, semua kehewanan-kehewanan yang ada di diri ini, kalau kita tidak gembala dengan baik, kita ngon dengan baik, maka akan selamanya seakan-akan kita menjadi orang yang paling terhormat dan terbaik di lingkungan kita. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya ma'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa
wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahui bahwa kehidupan dunia itu hanya sekedar permainan, senda gurau, perhiasan semata, dan di antara kalian saling membanggakan diri satu sama lain serta berlomba-lomba memperbanyak harta dan keturunan. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Kita nggak mampu untuk beli sapi, kita harus mampu menyembelih hawa nafsu, keangkara murkaan yang ada di diri kita ini. Semoga kita mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.